Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 semua? Ya, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Tapi sebelum tonton video ini, jangan lupa tonton video sebelumnya ya, yang membahas tentang alat-alat ekskresi pada manusia. Nah, video ini kita akan membahas tentang berbagai macam penyakit yang sering muncul dalam alat-alat ekskresi kita. Nah, apa aja sih? Nah, silahkan simak video ini sampai habis, oke? Nah, penyakit pertama yang suka terjadi dalam sistem ekskresi kita, ini pertama adalah albuminuria. Ya, jadi penyakit albuminuria ini adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan urin penderitanya mengandung albumin. Albumin apa sih, Kak? Albumin ini protein yang bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena fungsinya untuk mencegah agar cairan tidak terlalu banyak keluar dari darah. Gitu. Jadi penyakit ini tuh menyebabkan terlalu banyak albumin yang lolos dari saringan ginjal. Harusnya normalnya itu tidak boleh terlalu banyak yang lolos dari saringan ginjal gitu. Akhirnya karena terlalu banyak yang lolos, terbuang bareng dengan urin. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan karena kita kekurangan protein, karena efek penyakit ginjal, penyakit hati, diabetes, dan hipertensi. Nah, penyakit kedua ini adalah hematuria. Hematuria ini atau nama mudahnya adalah kencing darah. Ini adalah penyakit pada sistem ekskresi kita yang ditandai dengan urin penderitanya mengandung darah. Tuh, serem ya. Nah, jadi penyakit ini tuh gara-gara ada peradangan pada ginjal, lalu efek dari batu ginjal, kanker di kandung kemih, kemudian selain itu juga karena kanker prostat, dan sebagainya. Jadi ini serem ya. Kita ketika buang air kecil, tiba-tiba yang keluar bukan hanya urin tapi juga darah. Nah, ini kalau bisa langsung konsultasikan ke dokter ketika kamu melihat atau merasa urin kamu tidak seperti biasanya ya. Penyakit ketiga ini namanya nefrolithiasis. Bahasanya asing tapi ketika diterjemahkan ternyata ini adalah nama lain dari batu ginjal. Ya, jadi teman-teman atau anak-anak pasti sudah familiar dengan penyakit batu ginjal ini ya. Jadi batu ginjal ini adalah penyakit pada sistem ekskresi kita yang ditandai dengan adanya batu pada ginjal atau pada saluran ginjal atau pada kandung kemih. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ya, kurang lebih seperti itu bentuk batunya ya. Nah, ini jika endapan atau batu itu terbentuk di dalam rongga ginjal, nah ini nama penyakitnya kita bisa sebut sebagai batu ginjal. Tapi kalau endapan atau batu itu ada di dalam kandung kemih, nah kita menyebutnya namanya kencing batu. Pernah dengar kan? Nah, jadi penyakit ini tuh diobati dengan cara mengeluarkan batu tersebut, ya, mengeluarkan batu tersebut dari dalam ginjal. Jika batunya masih kecil, kita bisa hancurkan dengan obat-obatan. Tapi jika sudah ukurannya besar, ini wajib yang namanya dilakukan operasi. Tapi dengan era sekarang yang sudah maju dengan ilmu dan teknologi, batu ginjal tuh bisa dihancurkan dengan gelombang suara yang intensitasnya tinggi tanpa perlu tindakan operasi. Biasanya penyakit nefrolithiasis ini tuh gara-gara kita kurang minum air putih, mengonsumsi beberapa jenis obat di saat yang bersamaan. Nah, ini dia nih. Jadi perlu yang namanya teman-teman jangan sepelekan minum air putih ya. Jadi jangan terlalu sering minum minuman yang berwarna, tapi coba prioritaskan air putih yang memang jelas-jelas lebih menyehatkan tubuh kita, oke? Nah, kemudian penyakit keempat yang sering terjadi dalam sistem ekskresi kita namanya nefritis ya. Nefritis ini adalah penyakit pada sistem ekskresi kita yang ditandai dengan peradangan pada ginjal. Nah, biasanya sumbernya itu dari glomerulus
akhirnya kemudian menyebar ke jaringan sekitarnya. Jadi ini perlu wajib segera ditangani dokter karena penyakitnya yang mempunyai sifat menyebar ke jaringan sekitarnya itu. Kalau kamu lihat pada gambar, itu terlihat perbedaannya ya antara ginjal yang normal sama ginjal yang terkena penyakit nefritis. Nah, itu perbedaan dari keduanya. Nah, kenapa bisa muncul penyakit ini? Karena pertama, nah ini merokok ya. Jadi anak-anak jangan sampai yang namanya merokok ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya yang ditimbulkan dari yang namanya merokok. Kemudian efek dari penyebab dari nefritis ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian dari bakteri E. coli. Selain itu juga karena hipertensi dan karena diabetes mellitus ya. Nah, itu diabetes. Jadi satu penyakit yaitu diabetes bisa muncul beberapa penyakit seperti nefritis ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai punya penyakit diabetes ya. Nah, kemudian penyakit kelima masih pada ginjal, yaitu tentang namanya penyakit gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini adalah penyakit di mana ketidakmampuan ginjal untuk menjalankan fungsinya. Kalau anak-anak lihat pada gambar, itu terlihat perbedaan antara ginjal yang normal dengan ginjal yang terlihat berbeda ya. Nah, yang sebelah kiri itu berarti gagal ginjal yang sudah kronis. Jadi efek dari ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya, akhirnya zat-zat yang harus bisa dikeluarkan melalui ginjal jadi tertumpuk di dalam darah ya. Salah satu contohnya adalah timbulnya uremia, yaitu peningkatan kadar urea di dalam darah. Nah, kadar urea darah yang tinggi ini bisa menimbulkan keracunan dan mengakibatkan kematian ya. Jadi sangat berbahaya penyakit ini gitu. Kemudian gagal ginjal ini juga disebabkan oleh nefritis tuh, penyakit yang sebelumnya tadi ya. Jadi satu penyakit bisa nyebar kemana-mana nih. Nah, akhirnya tapi penyakit ini bisa diatasi dengan dua alternatif. Pertama, melakukan dialisis ginjal atau cuci darah yang dilakukan secara rutin. Kemudian transplantasi atau cangkok ginjal dari donor ya. Jadi cangkok ginjal ini bisa dilakukan jika ada kecocokan antara organ donor dan jaringan penderita sehingga tidak terjadi penolakan. Nah, biasanya penyebab gagal ginjal ini selain nefritis tadi juga bisa disebabkan karena cedera pada ginjal, luka bakar yang parah, kemudian efek samping kemoterapi, dan overdosis obat-obatan. Oke, kemudian penyakit berikutnya ini adalah diabetes insipidus ya. Jadi diabetes insipidus ini adalah penyakit pada sistem ekskresi kita yang ditandai dengan meningkatnya jumlah urin sampai 20 atau 30 kali lipat karena kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Jadi ADH ini adalah yang mengatur jumlah cairan di dalam tubuh. Nah, jadi kalau dia tidak ada, maka tidak ada yang mengatur jumlah cairan di dalam tubuh kita. Nah, ADH ini dibentuk oleh hipotalamus yang ada di dalam otak kita gitu ya. Terus solusinya gimana? Penyakit ini akan bisa diatasi dengan pemberian ADH sintetik. Nah, penyakit berikutnya adalah diabetes mellitus atau bahasa familiarnya adalah kencing manis. Nah, ini adalah penyakit pada sistem ekskresi kita yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal ya, karena kekurangan hormon insulin. Nah, diabetes mellitus atau kencing manis pada anak ini diatasi dengan penyuntikan insulin secara rutin, tapi kalau pada orang dewasa ini harus diatasi dengan mengatur diet, olahraga, dan pemberian obat-obatan penurun kadar glukosa darah. Jadi diabetes salah satu penyakit yang mungkin bisa dibilang cukup berbahaya karena akan muncul penyakit-penyakit lain dan efek-efek sampingnya juga gitu. Jadi anak-anak wajib yang namanya menjaga kadar gula yang masuk ke dalam mulut kita gitu ya. Jadi jangan sampai setiap hari makan dan minum yang manis-manis sehingga bisa melebihi kadar glukosa kita yang harusnya tidak melewati batas normal gitu ya. Oke, berikutnya penyakit ke-8 yaitu hepatitis. Hepatitis adalah radang pada hati yang umumnya disebabkan karena virus.
Jadi penyakit ini bisa dicegah dengan vaksin ya, vaksin hepatitis, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, terus menghindari kontak langsung dengan penderita hepatitis, dan tidak menggunakan jarum suntik untuk pemakaian lebih dari 1 kali. Nah, hepatitis itu ada beberapa macam, ada hepatitis A, B, C, dan E. Nah, penderita hepatitis biasanya mengalami perubahan warna kulit dan putih mata menjadi berwarna kuning. Kemudian urinnya juga itu akan berwarna kuning, bahkan kecoklatan seperti teh. Nah, penyakit ke-9 yaitu sirosis hati ya. Jadi sirosis hati ini adalah kelainan pada hati yang ditandai dengan timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel normal hati. Kalau anak-anak lihat pada gambar itu kan hati yang sehat sama hati yang sirosis berbeda ya. Lihat bentuknya, hati yang sehat bentuknya halus ya, terlihat bercahaya, tapi kalau hati sirosis seperti ada bintik-bintik yang tidak wajar gitu ya. Nah, sirosis hati ini sering terjadi pada mereka yang suka meminum minuman haram seperti alkohol, terus keracunan obat-obatan, infeksi bakteri, atau komplikasi hepatitis tuh. Jadi satu penyakit yaitu hepatitis bisa muncul penyakit lain, salah satunya sirosis hati ini. Nah, karena hati adalah organ yang punya banyak fungsi vital, maka penyakit sirosis hati akan menimbulkan beberapa dampak. Contoh, gangguan kesadaran, koma, bahkan kematian. Nah, pengobatan penyakit ini pada penyebab utamanya ini adalah ya mau nggak mau pemulihan fungsi hati sampai transplantasi hati. Dan terakhir, ini ada penyakit yang namanya gangren ya. Ini adalah kematian jaringan lunak yang disebabkan oleh gangguan pengaliran darah ke jaringan tersebut. Ya, jadi gangren ini sering terjadi pada tangan sama kaki. Mungkin kalian pernah melihat penyakit ini di beberapa orang yang pernah kalian temui gitu ya. Jadi penyakit gangren ini banyak terjadi pada penderita diabetes mellitus tuh. Jadi lagi-lagi diabetes akan muncul penyakit-penyakit lain ya. Selain diabetes mellitus juga penyakit aterosklerosis yang sudah lanjut. Nah, jaringan yang terkena mula-mula menjadi kebiruan dan terasa dingin jika disentuh, kemudian menghitam dan berbau busuk. Nah, ini jadi selain berpenyakit tapi juga memunculkan bau yang tidak enak gitu ya. Nah, untuk mengatasi infeksi ini diperlukan antibiotik. Tapi pada keadaan yang tidak tertolong, bagian tubuh yang terkena gangren harus diamputasi. Ya, jadi penyakit-penyakit pada sistem ekskresi ini sepertinya cukup serius sekali gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak yang masih muda semua jangan sampai punya penyakit seperti ini. Jadi tetap jaga kesehatan, atur pola makannya, dan tetap berolahraga ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini tentang penyakit pada sistem ekskresi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kamu tutup video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.